Mau ketemu siapa kalau pulang? Mama terus? Hah? Emang? Emak? Mama, emak. Terus siapa lagi? Teteh, adik. Oh, banyak. Adik ipar. Oh, adik ipar ada. Dan udah nikah adiknya. Oh, alhamdulillah ya. Gitu lah, alhamdulillah ini udah bisa nyambung untuk ngobrol. Ya biasanya nggak nyambung teman-teman, tapi ya alhamdulillah ya, kita kalau misalkan mengikhtiarkan sesuatu untuk menjadi lebih baik pasti ada jalannya. Allah pasti ngasih jalan yang terbaik gitu ya. Oke deh. Oke nggak? Oke, kita langsung aja ke rumahnya Ibu Dwi ya. Yuk, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita udah sampai nih di Subang, di rumahnya Ibu siapa namanya? Ibu Dwi gitu. Ini udah malam banget ya, kita sampai di jam 8:30, akhirnya mau jam 9 karena tadi kita habis mulangin Udin, terus evakuasi beberapa ODGJ gitu, akhirnya sampailah di penghujung kita hari ini reunifikasi Ibu Dwi. Ya Bu Dwi, gimana kabarnya? Baik, oke. Nah, aku mau jelasin sedikit ya. Untuk Bu Dwi ini kita udah bantu bantu untuk ikhtiarkan ke rumah sakit. Sudah 2 rumah sakit kita bantu ikhtiarkan. Kita cek ya, ini di sini tuh hasil dari medisnya Ibu Dwi, dan hasilnya itu skizofrenia F20 gitu ya, yang artinya memang ada halusinasi gitu ya, terus ada bisikan-bisikan gitu, ada marah-marah nih di sini tuh, terus bicaranya ngelantur gitu ya. Emang saat aku ya waktu itu jemput Ibu Dwi dari rumah sakit, waktu itu memang banyak sekali omongan yang dia keluarkan gitu ya, tanpa kita ajak bicara gitu. Setiap objek yang dia lihat dia bahas. Kita lagi ngomong sama orang lain pun dia ikut nimbrung. Oh ya, aku juga nih punya contoh ya, misalkan kita lagi ngomong itu ada polisi nanti gitu kan, dia ngomong gini, saya suami polisi gitu, ntar tiba-tiba ke artis Korea gitu. Nah itu masih seperti itu tuh waktu awal-awal. Nah cuma terakhir kita jemput lagi, alhamdulillah sudah ada perubahan sedikit ya. Itu udah nggak terlalu banyak bicara gitu, tidak ngelantur kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah lah udah ada perubahan signifikan ya. Nah kenapa sih akhirnya kita mau reunifikasi Dwi gitu ya? Yayasan ini kan kita punya aturan ya teman-teman, untuk beberapa ODGJ yang tinggal di yayasan itu harus mengikuti aturan yang di yayasan. Nah Dwi ini salah satu yang kurang bisa mengikuti peraturan yang ada di yayasan gitu. Ada beberapa kali untuk percobaan untuk kabur dari yayasan, dan juga suka pup dan pip sembarangan gitu ya, karena memang yayasan kita keterbatasan ya untuk itu, makanya kita mengkomunikasikan kepada keluarga karena memang masih punya keluarga gitu. Kita komunikasiin kepada keluarga, kita mau reunifikasi gitu karena memang masih punya keluarga. Dan Dwi emang selalu minta mau pulang dari tadi tuh, minta ya, tuh lihat udah dijingjing semua, bajunya semuanya udah diiniin, padahal kita sabar ya nanti pulang kita gitu. Sampai tadi tuh kita omongin sabar ya Dwi gitu. Oh Emily, when did you fall out of love? Mau ketemu anak. Kenapa kangen? Dipegang di mulut. Anaknya soleh. Anaknya soleh, masya Allah. Terus? Dia masih kecil, yang aku salut dia udah bisa wudhu. Oh gitu. Masih kecil dia udah bisa wudhu. Jangan kabur-kaburan lagi ya. Iya. Jangan marah-marah lagi ya.
Ngomongnya harus yang apa? Baik, terus jangan ngelantur lagi ngomongnya ya. Iya. Mau ketemu siapa kalau pulang? Mama, terus? Hah? Emang? Emak? Mama, emak. Terus siapa lagi? Teteh, adik, Oh, banyak. adik ipar, Oh, adik ipar ada. dan Hanika adiknya. Oh, alhamdulillah ya. Gitu lah, alhamdulillah ini udah bisa nyambung untuk ngobrol ya. Biasanya nggak nyambung teman-teman, tapi ya alhamdulillah ya, kita kalau misalkan mengikhtiarkan sesuatu untuk menjadi lebih baik pasti ada jalannya. Allah pasti ngasih jalan yang terbaik gitu ya. Oke deh, oke nggak? Oke, kita langsung aja ke rumahnya ibu dulu ya. Yuk, come on. Assalamualaikum. Ini anaknya anaknya di dalam, bang, anaknya di dalam. Tinggal di banyaknya dia, tinggal Kenapa? ya Allah. Kenapa ini ya Allah? Neng, banyak kita, Neng. Gatal-gatal ya? Ya tadi kaki Oh, dari rumah sakit soalnya. Maaf ya Bu ya, malam-malam kesini. Tadi kita ada beberapa tempat gitu akhirnya. Yang terakhir di sini gitu karena emang sejalan gitu kan. Nah ini kita hasil medisnya itu ada dua, tapi di dua rumah sakit yang berbeda, tapi hasilnya sama gitu. Jadi bisa lihat di sini hasilnya itu adalah skizofrenia, unified schizophrenia atau DOS 20 gitu. Nah, di sini ada ringkasan riwayatnya juga, ada diagnosanya juga, dan emang suka ngomong sendiri gitu ya. Terus ngomongnya ngelantur apa segala macem. Kalau waktu itu masih nggak bisa kayak gini. Waktu itu kalau di sama saya ya, kalau setiap kita jalan dari rumah sakit tuh selalu ngomong ngelantur, nggak bisa kalau ditanya tuh ngelantur. Nggak berhenti gitu. banget gitu. Nggak ya? berhenti, tapi sekarang alhamdulillah kalau ditanya nyambung, terus udah lebih diem gitu. Tadi juga bilang katanya kangen sama anaknya, kayak gitu. Nah ini ada ringkasannya, terus ini ada terapi pulang, ada obat-obatnya juga, semuanya lengkap. Nah nanti setelah ini kalau misalkan obatnya habis bisa ke puskesmas gitu, puskesmas terdekat, bawa ini sama bawa ini obatnya. Look out, here she comes. Kalau di sana suka merusak nggak, berontak gitu? Kalau berontak sih enggak, cuma pup sama pipnya sembarangan. Masih Sembarangan, nggak bisa ngikutin aturan yang ada di yayasan gitu. Sulit ngikutin kita yang ada di yayasan gitu, karena kalau kita di yayasan itu kan punya keterbatasan. Makanya kalau misalkan ODGJ yang di yayasan itu harus bisa mengikuti kegiatan yayasan. jadi ini pulang karena nggak bisa itu ya. Pertama kan dia mau kabur
kabur. Pertama dia hampir mau kabur beberapa kali, terus habis itu minta pulang kayak gitu, minta pulang terus kayak gitu. Terus akhirnya karena memang keterbatasan yayasan, terus dari baduinya minta pulang, terus kan kita melihat kalau misalkan ada keluarga pasti kita pulangkan Bu, gitu, karena memang aturan di yayasan dan juga sama dengan di Dinsos, kalau ada keluarganya kita pulangkan, kita reunifikasi seperti itu. Tapi kan dengan sebelum itu kan kita bantu untuk ke rumah sakit beberapa kali gitu, bantu untuk atur obat dan lain-lain gitu kan, kayak gitu. Jadi memang setiap pemulangan ODGJ itu kita ada keputusan dari yayasan dulu. Jadi ada diskusi, ada rapat, baru nanti menentukan yang mana yang terbaik. Tapi kemarin itu pas berobat ini nggak ada alergi obat ini? Nggak ada. Yang bisa cai, bisa makanan. Habis kesini itu enggak apa-apa, bersih. Temen gitu. Makanya Ini bukan bersih. gatalnya badannya kan waktu pas berangkat nggak seperti bersih ini gitu. sisa sampai habis, jadi kenapa gitu. Oh, ya mungkin karena beda cuaca ya Bu ya. Pertama, terus airnya mungkin Enggak, nggak Ibu cocok. lihat enggak ini? Karena saya bukan yang di yayasan, saya yang bertugas untuk memulangkan, menjelaskan gitu. Ya enggak, maksudnya kan biar tahu gitu. Oh iya. Biar tahu ya, saya sebagai mamanya ya sini kenapa biar dia mas biarin. Terus udah katinggalian mah, geus katinggalian dah geus. Jadi ini tuh habis di sini ya, itu saya sebagai mamanya ya merasakan, jangankan segitu habisnya, semua habis. Jadi dari mana dia akan ibaratnya nggak mau pulang ya. Jadi merasakan sakitnya itu, saya juga kan mimpi terus gitu. Mimpi itu 2 hari dari sini, 2 hari dari sini ya ke sana. Mimpi mama, mimpi naik dia itu Nah, mobil. berarti Aina mah kan dipulangkan ke, berarti mama harus lebih fokus. Mama kudu lebih fokus ngurus keuna, jaga waktuna, merhatikeuna, mandiana, ngasih salepna, nu lain-lainna. Gitu ya Teh. Kalau masalah mandi, Karena kan yayasan dia punya keterbatasan mah, nggak bisa neken oge. bukan ini, kan ini cerita ya, cerita maksudnya kenapa? Bu ya sebelumnya, kalau emang maksudnya kalau misalnya emang dari awal si Dwi baik gitu, terus tiba-tiba gatal-gatal, kita mohon maaf, karena kan gini, di yayasan itu kan gak cuma 1-2 orang, satu kamar itu kan bisa 2 orang gitu. Nah kita nggak tahu nih kondisi kulitnya Bu Dwi itu sensitif atau bagaimana, ataukah tidak cocok dengan airnya gitu. Saat di rumah sakit, kalaupun ada penyakit kulit pasti diresepkan obat Bu gitu. Nah mungkin di salah satu obat yang di terakhir ini mungkin ada untuk obat gatalnya gitu, makanya obatnya banyak kayak gitu. Iya benar-benar. Gitu ya, ini kan obatnya banyak ya. Enggak sama yang di rumah sakit gitu ya. Nah, ini kan sama, bukan di ini sama. Kan ini Aduh, saya kaget gitu. sekali Karena oh ya, dibalik saya terima kasih banyak iya, karena Ibu kan kalau dirawat di rumah sakit juga kan di bangsal ya gitu, kita juga di luar dari kuasa kami kalau di rumah sakit. Kalau di yayasan kan waktunya mandi emang dibangunin untuk mandi, cuma kalau untuk dimandiin tidak, harus mandi sendiri karena kan kita memang kemandirian gitu ya, mengajarkan kemandirian untuk orang dengan gangguan jiwa gitu. Mana yang terakhir kita buat ke kontrol teh ini ya? Ini dibawa aja kontrolnya nanti kemana? Ke puskesmas. Nah iya, ke puskesmas kena Ke hewan. puskesmas bisa Bu. sampai sesek ini saya dada, jadi ngebayangin betapa sakitnya gitu, betapa sakitnya. Saya kerasa ada itu sedikit aja gitu, sakit, senang lah ibaratnya, senang sedang mati. Ini sok
Wah, ini kesini habis. Gitu Ibu, kita pamit pulang ya. Ini berarti sudah diterima kembali Dwi sama keluarga. Ini saya dari pihak yayasan mohon maaf kalau misalkan ada kurang-kurangnya, kalau misalkan ada kecewanya dari keluarga, saya dari pihak yayasan kami minta maaf ya Bu ya. Ini kalau ada barang yang nanti kan ada 2 baju yang belum ini ya terbawa, nggak apa-apa, nanti kita cariin kalau misalkan memang masih ada. Iya, nanti kalau ada nanti kita kirimkan ke sini, kita kabarkan. Ini pun kalau misalkan memang di sana tertukar, kita fotokan atau misalkan ada beberapa tas misalkan gitu ya, ntar kita fotokan nanti yang dari sini yang mana gitu ya, ntar kita kirimin. Mungkin nanti dari Mbak yang tadi kita sama Ibu langsung atau sama Iya, yang chatting. Iya, nanti mungkin kirimin alamatnya ke saya gitu ya. Ada kan di KTP itu dulu. Oh, di sebelumnya Siapa sudah sih ya? namanya teh yang kesini teh? Mbak Isma. Iya. Oh iya. Gitu ya. Oke, nanti kita infokan ya Bu ya. Terima kasih banyak, mohon maaf ya Bu atas kurang-kurangnya.